Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Kartono dari Fakultas Ilmu Hukum kelas A3R2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hukum pajak di Indonesia dan contoh kasusnya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Pajak sendiri dipungut dari warga negara dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan untuk penagihannya. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Dari sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat. Selain karena jumlahnya yang relatif stabil, juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak negara atau pajak pusat, kemudian ada pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos penerimaan asli daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang termasuk pajak daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten atau kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peningkatan efektivitas penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya tunggakan pajak kumulatif dewasa. Hal ini perlu dilakukan karena kenyataan yang ada selama ini adalah semakin banyaknya wajib pajak yang tidak beritikat baik untuk melunasi hutang pajaknya, padahal yang bersangkutan cukup mampu secara finansial. Salah satunya adalah kasus di PT Asia Agri. PT Asia Agri adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di grup Raja Garuda Mas. Perusahaan milik Sukanto Tanoto pada tahun 2006. Tanoto menurut majalah Forbes pada tahun 2006, Tanoto adalah keluarga paling kaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 2,8 miliar US dollar atau sekitar 25,5 triliun. Secara khusus, PT Asia Agri memiliki 2.000 hektar lahan sawit, kemudian ada karet, ada kakao, itu baik di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan di Asia. PT Asia Agri merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar dengan memiliki 19 pabrik yang menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah selain 3 pabrik minyak goreng. Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT Asia Agri bermula dari aksi Vincent yang membobol brankas PT Asia Agri di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta US dollar pada tanggal 13 November tahun 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai Group Financial Controller di PT Asia Agri
yang mengetahui seluk-beluk tentang keuangan di PT Asia Agri. Perbuatan Vincent awal mula terendus oleh perusahaan sendiri dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kemudian Vincent kabur ke Singapura. Dia membawa sejumlah dokumen penting dari perusahaan, dan dalam pelarian inilah dia menjalin komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo. Pelarian Vincent berakhir setelah pada tanggal 11 Desember 2006 ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Namun sebelum itu, pada tanggal 1 Desember 2006, Vincent sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT Asia Agri yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan beberapa data digital. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit yang masih mentah atau crude palm oil keluaran PT Asia Agri ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan cara harga di bawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli real dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT Asia Agri sebagian adalah perusahaan fiktif. Rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan Asia Agri ada beberapa sebagian yang memang fiktif. Pembeberan Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Direktorat Pajak, karena memang permasalahan PT Asia Agri sendiri terkait erat dengan perpajakan. Menindaklanjuti hal tersebut, KPK menemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selain itu juga bahwa dalam tahun pajak 2002 sampai 2005 terdapat 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi yang berupa menggelembungkan biaya kerugian transaksi perusahaan mencapai 1,5 triliun yang mendongkrak kerugian transaksi ekspor mencapai 2,3 miliar, kemudian mengecilkan hasil penjualan sebesar 889 miliar rupiah. Dari sini PT Asia Agri diduga telah melakukan penggelapan pajak tax evasion selama beberapa tahun terakhir sehingga menimbulkan kerugian negara senilai triliunan rupiah. Belum kelar lagi penyidikan, berkembang wacana mengenai penyelesaian kasus itu di luar pengadilan atau out of court settlement. Hal ini sangat menggelisahkan beberapa kalangan yang menginginkan tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan tanpa pandang bulu. Meski peraturan perundang-undangan mengancam pelaku tindak pidana perpajakan dengan sanksi pidana penjara dan denda yang cukup berat, nyatanya masih ada celah hukum untuk meloloskan para penggelap pajak dari ketok palu hakim di pengadilan. Berdasarkan hasil kasus analisa di atas atau yang setelah saya presentasikan ini, mungkin apabila sudah terjadi suatu kasus sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus, maka otomatis wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam
menangani sengketa pajak tersebut. Hak dari wajib pajak sendiri ialah dapat mengajukan keberatan surat keputusan pajak yang dibuat oleh DJP sesuai pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 serta dapat mengajukan banding ke peradilan pajak apabila tidak puas dengan surat ketetapan pajak yang dijatuhkan oleh Fiskus sesuai pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Namun yang menjadi kewajiban pajak sebelum melakukan keberatan maupun banding ialah wajib pajak terlebih dahulu harus melunasi pajak yang disetujui dalam keputusan keberatan maupun banding tersebut. Artinya apa? Berarti di dalam undang-undang ini sebenarnya untuk kasus penggelapan pajak sendiri itu memang masih kurang kuat, karena di undang-undang ini yang terkena kasus masih bisa lolos dengan beberapa syarat seperti yang tertera di dalam undang-undang yang tadi sudah saya jelaskan. Dalam kasus sengketa pajak ASEAN Agri dijelaskan bahwa ASEAN Agri melakukan penggelapan pajak yang mengarah pada kerugian negara. Ya, di sini memang benar ASEAN Agri telah melakukan kerugian negara, di mana dia berusaha mengecilkan pajak dengan berbagai cara. Dengan seperti yang tadi, dia berusaha mendongkrak kerugian transaksi ekspor, kemudian dia berusaha menggelembungkan biaya perusahaan, dan dia berusaha mengecilkan hasil penjualan. Mungkin untuk peradilan pajak sendiri itu seharusnya dituntut untuk bijaksana dalam menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan kasus seperti kasus ASEAN Agri ini. Tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mungkin untuk warga Indonesia sendiri seharusnya lebih memahami tentang arti wajib pajak, karena memang seperti yang awal saya jelaskan bahwa warga sendiri kurang kesadaran akan pentingnya wajib pajak. Karena sebenarnya dari wajib pajak sendiri, kita dengan adanya memberikan pajak ke negara mampu mendirikan atau mampu melakukan pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu saya menegaskan kepada semua, lebihlah taat lagi kepada pajak, karena kita sendiri adalah wajib pajak. Mungkin itu juga yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah ucap maupun salah berkata, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Presentasi ini saya buat untuk tugas UAS Hukum Pajak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.